Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya yang akan membahas step by step membuat project ini ya, project kami ini ya, yang bernama Money Management. Jadi untuk permulaan kita masuk ke database dari PHP Admin. Kita di sini membuat database baru bernama Money Management yang berisi dua tabel, tabel user untuk login dan tabel transaksi untuk laman utama. Jadi dalam user di sini kita ada isinya itu ID, username dan password. Kemudian ada tabel transaksi ini berisi nomor, tanggal, jenis, kategori, dan nominal. Kalau kita udah membuat database-nya, kita bisa masuk ke admin ya, kita bikin di sini nama filenya itu koneksi.java. Jadi di sini file ini itu akan mengkoneksikan kita ke dalam database yang udah kita buat. Dia menggunakan get connection di sini. Jadi get connection ini digunakan untuk mengembalikan objek connection yang nantinya akan dieksekusi oleh query SQL. Selanjutnya ada config 2 di sini, dia sama juga akan mengkoneksikan ke database. Fungsinya sama kayak koneksi ini, cuman kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Kita menggunakan driver manager di sini. Nah, jadi kelas config 2 ini akan digunakan kelas lain seperti Jeffrey Money, Management, dan Dashboard. Oke, lanjut kita ke login form di sini. Jadi di sini kita memiliki dua input menggunakan JText field, yaitu input untuk username dan password. Kemudian ada button login di sini menggunakan J button tentunya. Lanjut, setelah itu kita masuk ke source code-nya. Bentar, kita blok dulu button login action-nya. Nah, oke. Jadi ketika dipencet ini tombol loginnya, dia harus ngisi dulu ya itu username dan password sebelum diklik ya. Kalau enggak nanti dia akan munculkan pop up username dan password harus diisi. Tapi kalau kita berhasil ditekan itu berhasil, maksudnya ya di sini anu ya udah diisi datanya username dan password. Jadi dia akan mengevaluasi atau memverifikasi ke database kita apakah datanya itu udah cocok. Kalau datanya itu cocok, username dan password, dia akan munculkan pop-up login berhasil dan masuk ke laman utama. Tapi kalau username atau passwordnya salah satunya itu salah, dia akan memunculkan pop-up username atau password salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dashboard ya di sini. Jadi dashboard di sini itu merupakan halaman utama setelah login berhasil ya. Jadi fungsinya ini menampilkan saldo dari pengguna gitu. Metode utama di sini yang kita gunakan itu ada hitung saldo ini. Nah, jadi metode ini itu akan menjumlahkan semua nominal dari transaksi. Kalau kategori yang dipilih itu pemasukan, jadi dia akan menambahkan saldo kita. Tapi kalau kita masukkan kategorinya itu pengeluaran, saldo itu akan dikurangin di sini. Hasil perhitungan saldo ini nantinya akan ditampilkan di tampilan dashboard. Oke, lanjut kita ke Jeffrey Money Management. Jadi tampilan di sini merupakan tampilan laman utamanya ya. Di sini kita menggunakan JText field untuk ID, tanggal, jenis, nominal. Nah, kemudian untuk kategorinya kita menggunakan combo box. Untuk tampilan ini utama data dari penggunanya, kita menggunakan JTable. Lanjut, di sini ada button, kita menggunakan J button. Di sini ada tambah, J button untuk hapus, J button untuk reset, dan J button untuk logout. Oke, lanjut kita ke source code-nya guys.
Di sini bentar. Nah, di sini kita memasukkan di bawah init komponen ini kita masukin row tabel 01, hitung saldo dan hitung total pengeluaran. Jadi ini itu ada di bagian bawah ya kodenya. Nah, ini kosong nih nanti akan mengkosongkan data kita. Kemudian ada ini hitung total pengeluaran, ini akan menghitung total pengeluaran kita, lalu nanti saldo kita akan dihitung ya menggunakan hitung saldo. Nah, nanti itu sama kayak yang di dashboard. Jadi dia kalau kita kategorinya pemasukan dia akan ditambah saldo kita, tapi kalau kategorinya pengeluaran saldo kita itu akan dikurangin. Kemudian di sini ada format rupiah. Format rupiah di sini dia akan otomatis merubah format menjadi rupiah ya. Lalu ada reset form di sini. Di sini dia akan menghapus semua data kita ya, mereset jadi hapus lah, jadi hilang semua. Lalu selanjutnya ada load table. Jadi load table di sini ini dia akan memunculkan data dari tabel kita ya yang ada di database. Lalu di sini ada J button reset action performer yang menggunakan 01 dan load table juga di sini. Jadi di sini ketika kita klik dia akan mereset semua data kita ya jadi kosong, lalu akan meload tabelnya menjadi tabel baru yang kalau kita reset ya jadinya hilang semua guys, terreset gitu jadi kosong. Kemudian ada ini action performat hapus ya. Di sini dia sebelum menghapus dia itu akan menanyakan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini setelah kita pilih datanya ya. Lalu kalau kita pencet yes, option yes gitu kan, dia akan menghapus data dari database kita di tabel transaksi. Nah, kalau berhasil dihapus dia akan memunculkan pop-up data berhasil dihapus. Kalau datanya ternyata salah gitu kan akan memunculkan pop-up data tidak ditemukan di database. Kalau gagal akan munculkan gagal menghapus data di sini menggunakan catch. Kalau lainnya ini pilih baris yang ingin dihapus, jadi kita harus memilih dulu ya. Jadi kalau kita belum pilih data yang ingin kita hapus dia akan munculkan pop-up ini pilih baris yang ingin dihapus. Lanjut, di sini ada J button tambah. Oke, jadi ketika diklik J button tambah di sini kita harus masukkan dulu si data-data di sini seperti ID, tanggal, jenis, nominal dan kategori. Kita masukin dulu data-datanya baru kita klik tambah. Nah, dia akan menyimpan data baru itu ke dalam tabel transaksi dalam database kita ya. Kalau berhasil dia akan memunculkan pop-up penyimpanan data berhasil. Lalu dia akan load tabel, menggunakan load tabel sini dia akan memunculkan tabel terbaru. Di situ akan memunculkan tabel baru ke dalam tampilan halaman utama kita ini, project kita ini. Lalu dia saldonya ini akan diformat menjadi format rupiah. Terus pengeluaran ini juga akan diformat total pengeluarannya menjadi format rupiah. Kemudian di atasnya ini ada J button logout. Oke, jadi J button logout ini kita menggunakan dispose. Jadi ketika kita pencet logout dia akan keluar dari halaman utama ya, begitu. Oke, selanjutnya mungkin kita run kali ya, tapi untuk run ini akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana step by stepnya ya. Sekian pembahasan step by step cara pembuatan project dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Terima kasih. Halo teman-teman,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari GUI-nya ya, oke. Dari sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan kode-kodenya seperti apa, lalu harus menggunakan apa, lalu button-nya seperti apa. Nah, sudah dijelaskan dengan teman saya yang sebelumnya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke bagian tampilan GUI. Yang pertama teman-teman, kita akan masuk ke bagian login. Nah, di sini tampilan loginnya adalah seperti ini, di mana ada namanya money management. Nah, oke, nanti user bakalan masukin, username, nama admin, lalu ada password dengan password admin 123 lalu login. Nah, teman-teman, jika, ada tulisan login berhasil, maka dia akan berhasil teman-teman, berarti dia akan masuk langsung ke menu utama. Nah, di mana menu utama ini adalah, tempat buat kita masukin atau nginput data. Nah, di sini kita udah tes, kita masukkan ID, lalu masukkan tanggal, tanggal itu include sama bulan dan tahun ya teman-teman. Setelah itu di sini ada jenis. Nah, kita sini tulis jenis gaji, lalu nominalnya kita kasih 1, 10, 1 juta lah ya, oke. Nah, setelah itu ini masuknya ke pemasukan ya teman-teman ya. Tambah, oke, berhasil nih. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman kalau misalkan di sini, nominal saldo kita bertambah 1 juta ya, karena kita habis gajian, oke. Lalu setelah itu kita, mau nambahin lagi nih, misalkan kayak jenisnya barang deh, oke barang ya. Terus, nominalnya kita tulis di sini nominalnya 600.000 kali, boleh ya. Nah, di sini kita catat dengan pengeluaran ya teman-teman ya. Setelah itu kita tambahkan, nah, penyimpanan data berhasil, oke berarti dia berhasil ya. Tertambah dan datanya itu ada di database teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada 2 ya, udah ada 2 data yang udah kita masukin. Sekarang kita cek nih di database-nya. Nah, database-nya itu kita menggunakan sum ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa terlihat ya kalau misalkan datanya udah ter-include atau tertambah. Yang pertama ada data dengan jenis gaji, yang kedua barang. Oke, kita balik lagi nih ke menu GUI-nya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kalian, pengen ngehapus semuanya atau kayak nge-reset, situ ada tombol reset di sebelah kanan teman-teman. Nah, izin reset, oke. Nah, iya bakalan hilang semua teman-teman. Jadi itu gunanya tombol reset ya. Nah, kita balik ke database lagi, kita refresh, setelah itu kita lihat, nah, di database pun juga ter-reset teman-teman. Jadi jika di tampilan menu GUI-nya itu kita reset, otomatis database yang ada di phpMyAdmin itu ter-reset juga. Oke. Nah, lalu sini bisa dilihat ya teman-teman kalau misalkan udah kosong, oke. Nah, di sini juga ada tombol logout. Nah, jika kalian pencet logout, otomatis kalian bakalan pergi ke halaman login lagi ya. Login lagi dan sini kalau kita mau masuk, kita tulis username-nya admin, password-nya sama, admin 123 kayak tadi. Setelah itu kita login, nah login berhasil, nah dan ini deh teman-teman, kita otomatis masuk ke GUI-nya lagi. Nah, jadi untuk tampilan GUI-nya kita ada tampilan tambah, ada hapus, ada reset, dan juga ada logout teman-teman. Setelah itu kita punya, eee, ID juga nih teman-teman, ada ID, lalu ada, tanggal, tanggal, bulan, tahun. Setelah itu ada juga, jenis ya, seperti yang tadi, jenis gaji, jenis barang, lalu di sini ada nominalnya juga. Jadi kita bebas ya buat nentuin nominalnya. Nah, setelah itu di sini ada kategori juga teman-teman. Dia itu termasuk kategori pengeluaran atau pemasukan, itu bisa kita atur sendiri. Oke teman-teman, jadi, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih udah mendengarkan dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, see you.